Selamat datang dalam pembelajaran Sakapom. Topik yang akan dibahas adalah bahan tambahan pangan atau yang disingkat BTP. Bersama saya, Paweka Joyce, selamat mengikuti. Pada video pelajaran pertama dari pembelajaran Sakapom, kita telah belajar tentang syarat kecakapan khusus dan tanda kecakapan khusus untuk tingkat pramuka penegak dan tingkat pramuka pandega. Pada video pembelajaran Sakapom di pelajaran kedua, tentang bahan berbahaya yang dilarang penambahannya dalam pangan, yaitu formalin, boraks, rhodamin B, metanyl yellow. Pada topik berikut, kita akan membahas bahan tambahan pangan atau disingkat BTP. Dasar hukum yang mengatur tentang bahan tambahan pangan sebagai berikut. 1. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang bahan tambahan pangan dan bahan penolong dalam pangan segar. 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 tentang bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan dan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan. 3. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Berikut adalah beberapa pengertian terkait bahan tambahan pangan yang perlu untuk kita ketahui bersama. Pengertian pangan menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2025 tentang bahan tambahan pangan dan bahan penolong dalam pangan segar dapat dilihat pada layar. Menurut Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025, pangan segar adalah pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan pangan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023, bahwa pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023, bahwa bahan baku adalah bahan dasar yang dapat berupa pangan segar dan atau pangan olahan yang digunakan untuk memproduksi pangan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019, bahwa bahan tambahan pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019, bahwa golongan BTP adalah pengelompokan BTP berdasarkan fungsi teknologi ketika ditambahkan pada pangan. Bahan tambahan pangan yang disingkat dengan BTP terdiri atas 27 golongan. Golongan bahan tambahan pangan dapat dilihat pada layar.
Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 bahwa bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau BTP dapat dilihat pada layar. Per BPOM nomor 22 tahun 2023 menjelaskan, formalin, boraks, rhodamin D, metanyl yellow dilarang penggunaannya sebagai bahan tambahan pangan. Penggunaan formalin, boraks, rhodamin D, metanyl yellow berbahaya bagi kesehatan. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2023 bahwa bahan baku yang dilarang dalam pangan olahan berupa bahan baku yang dapat mengganggu, merugikan, dan atau membahayakan kesehatan, sebagaimana terlampir pada layar. Menurut Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 11 Tahun 2019, bahwa kategori pangan adalah pengelompokan pangan berdasarkan jenis pangan yang bersangkutan. Menurut TER BPOM Nomor 11 Tahun 2019, Acceptable Daily Intake, disingkat ADI, adalah jumlah maksimal BTP dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Menurut TER BPOM nomor 11 tahun 2019, BTP ikutan berasal dari semua bahan baku pangan, bahan penolong, yang dicampurkan maupun dikemas secara terpisah, tetapi masih merupakan satu kesatuan produk
yang tidak berfungsi secara teknologi dalam produk pangan akhir. Menurut Perbepom nomor 11 tahun 2019, zat gizi, zat atau senyawa dalam pangan, karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, untuk energi pertumbuhan dan perkembangan kesehatan. Perubahan biokimia, fisiologis tubuh akibat kekurangan atau kelebihan. Dari pelajaran tentang bahan tambahan pangan yang telah dipelajari, penting untuk kita selalu memperhatikan dengan seksama penggunaan bahan yang ditambahkan ke dalam proses produksi dan pengolahan pangan, baik untuk bahan baku, bahan penolong, dan bahan tambahan pangan. Kesimpulan pembelajaran kita mengenai bahan tambahan pangan atau BTP sebagai berikut. Kesimpulan pertama, kita harus menggunakan bahan tambahan pangan yang diizinkan penggunaannya dalam pangan dan tidak boleh menggunakan bahan tambahan pangan yang dilarang dalam pangan agar tidak menimbulkan bahaya pada kesehatan serta melanggar peraturan yang berlaku. Kesimpulan kedua, kita secara pribadi perlu memastikan produk pangan yang akan kita beli dan konsumsi baik dan aman, serta berguna buat kesehatan kita. Kesimpulan ketiga, menerapkan 5 kunci keamanan pangan yang terdiri dari menjaga kebersihan, memisahkan pangan mentah dan pangan yang telah dimasak, memasak makanan dengan benar, menjaga pangan pada suhu aman, menggunakan air dan bahan baku yang aman. Kesimpulan yang keempat, pastikan dengan cek klik. Cek kemasan, kemasan produk tidak rusak. Cek label, ada informasi pada label. Cek izin edar, memiliki nomor izin edar. Cek kedaluarsa, ada informasi kedaluarsa. Dan kesimpulan terakhir, pastikan, bukan kata orang. Pastikan kata BPOM. Media komunikasi untuk diskusi dapat melalui WhatsApp grup Sakapom Mimika dan email Sakapom Mimika. Link WhatsApp grup dan link email tujuan Sakapom Mimika dapat dilihat pada layar. QR code dari masing-masing link yang tampak pada layar dapat di-scan terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu dalam pembelajaran Sakapom berikutnya. Saya Paweka Joyce undur diri. Salam Pramuka.